Dalam beberapa hari ini kita melaksanakan kegiatan penilaian keberhasilan reklamasi hutan PT Aritmin Indonesia yang lokasinya berada di Site Asam-Asam, Site Kintab, Site Satui, dan Site Batu Licin yang nanti akan dilanjutkan lagi dengan yang berada di Site Senakin. Ada beberapa hal yang diambil, data dan informasi yang diambil di lapangan antara lain terkait dengan bagaimana PT Aritmin Indonesia telah melaksanakan penataan lahan, pengendalian sedimen erosi dan pencemaran air, kemudian juga bagaimana telah dilakukan kegiatan revegetasi, di mana beberapa parameter, beberapa indikator yang diambil tadi itu saling berkaitan satu dengan yang lain. TSS di sedimen trap 5,5 pH-nya lumayan bagus ya di daerah Asam-Asam, pH segini. Kita sekarang di koordinat. Dan kegiatan reklamasi ini adalah salah satu upaya yang juga menjadi kewajiban BPKH untuk bagaimana bisa mengembalikan fungsi kawasan hutan yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan supaya kembali lagi fungsinya seperti pada saat awal sebelum dilakukan penambangan. Sehingga harapan kita semua adalah bahwa nanti ke depannya apa yang telah dilakukan oleh PT Aritmin Indonesia dalam rangka reklamasi ini akan menjadikan kembali seperti kawasan hutan semula dan fungsinya menjadi maksimal. Dan tim kita ini terdiri dari beberapa unsur yang mewakili, ada dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, ada dari Dinas SDM, dari BPDAS Barito, BPHL, BPKH, KPH, kemudian juga dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten setempat dan juga dari akademisi Fakultas Kehutanan Unlam. Saat ini kita berada di salah satu lokasi penilaian keberhasilan reklamasi PT Aritmin Indonesia di PU 57 yang kegiatan penanamannya dilaksanakan pada tahun 2014. Tanaman yang dominan adalah jenis kayu putih. Awalnya kami ketika melihat peta citra agak penasaran kenapa seperti terbuka itu ada tanamannya apa tidak. Tapi ternyata setelah kita cek lapangan, di lapangan memang ada tanamannya jenis kayu putih yang memang kalau kita lihat dari struktur tajuknya itu memang tidak bisa tidak bisa rapat sehingga di citra kelihatan seperti agak renggang, tapi real di lapangan ada tanamannya yang dominasinya adalah jenis kayu putih. Memang benar ya, kita bersama tim evaluasi itu di posisi PU 57 dan kita lihat kondisi rata-rata tanaman ini adalah kayu putih yang di sini sudah mulai berbunga, kemudian yang ke atas itu sudah mulai buah itu ya, buah kecil ya. Nah ini memang kondisinya tampaknya tidak rapat, namun demikian setelah kita dekati dengan lokasi yang di bawah kondisinya cukup rapat juga sehingga bisa memenuhi untuk target-target pada waktu penilaian kita. Terakhir harapannya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh PT Aritmin Indonesia sebagai salah satu kewajiban itu nanti ke depan bisa mendukung kegiatan pembangunan kehutanan dan pengelolaan hutan lestari di Provinsi Kalimantan Selatan. Kita berada di Site Aritmin Asam-Asam dalam rangka penilaian pengembalian areal reklamasi. Salah satunya adalah indikator dalam penilaian itu 30% adalah
tentang erosi, sedimentasi, dan baku mutu air atau pencemaran. Nah, salah satunya data-data yang harus diambil adalah data sparring ini. Jadi data sparring ini kita akan melihat dalam 1 tahun dengan real time per hari. Per hari data-datanya bagaimana pH-nya, TSS-nya, kemudian apakah dia melatih baku mutu atau tidak. Nanti akan dihitung sehingga sedimentasinya bisa dilihat dan apakah ini bisa mewakili seluruh areal yang ada di PT Arutmin Asam-Asam. Dan ini real time ya, dan data ini akan terinput ke kementerian langsung gitu. Bisa dilihat di webnya data-data yang terkirim, dan semua pertambangan sudah diwajibkan adanya sparring ini minimal 1, dan beberapa tempat ada. Kalau di Arutmin di sini ada 2 katanya, dan ini yang untuk di areal yang sekitar 99 hektar yang kita pantau hari ini. Kita berada di site Arutmin yang ada di Kintab. Ini salah satu alat, yaitu sparring yang diwajibkan oleh KLHK ya. Bahwasanya tiap tambang ada ini. Dalam pemantauan lingkungan, termasuk dalam area pengembalian lahan reklamasi di kawasan hutan, maka itu disyaratkan harus ada data ini minimal dalam 1 tahun, dan itu datanya per 1 hari. Tiap hari ada dilaporkan untuk kita melihat nanti sejauh mana besaran sedimennya ya, karena dalam 30% itu ada erosi, sedimentasi, dan air ya, keturunannya air. Nah, makanya dari data-data inilah yang kita ambil dari perusahaan yang per 1 tahun dan per bulan bahkan per hari. Data ini akan diolah untuk dijadikan perhitungan nantinya dalam pengembalian.